Shalom, perkenalkan nama saya Masda Sanam dengan NIM 231100048, kelas B semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat guna memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada bagian yang pertama terdapat identitas modul. Mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Kristen dengan materi pokok yaitu hak asasi manusia atau HAM di Indonesia dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit sama dengan 135 menit satu kali pertemuan. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model kooperatif integrated reading and composition atau kooperatif terpadu membaca dan menulis. Jenjang pendidikannya yaitu untuk anak SMA kelas 12. Pada bagian yang kedua terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini peserta didik diharapkan untuk memahami bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga memiliki martabat dan hak yang sama yang harus dihormati serta mampu untuk menerapkan sikap menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian yang keempat terdapat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan agar mampu yang pertama itu membentuk sikap menghargai orang lain di sekolah dan masyarakat dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui HAM di Indonesia sesuai dengan isi buku. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan landasan HAM di Indonesia. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi peran gereja tentang HAM di Indonesia. Yang kelima, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Dan yang keenam yaitu siswa dapat menyusun tulisan tentang HAM dengan baik. Pada poin yang keempat terdapat profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat yaitu bernalar kritis. Poin yang kelima yaitu ada pertanyaan pemantik. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apakah semua orang memiliki hak yang sama? Dan yang kedua yaitu apa yang terjadi jika hak seseorang itu dilanggar. Pada bagian yang keenam terdapat materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini ada 3 topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama HAM di Indonesia, dan yang kedua itu landasan HAM di Indonesia, serta yang ketiga itu peran gereja di Indonesia. Pada bagian yang ketujuh terdapat metode dan model pembelajaran. Metode yang saya pakai di sini yaitu ceramah, diskusi kelompok dan juga tanggung jawab, serta model pembelajaran yang saya pakai di sini yaitu kooperatif integrated reading and composition atau kooperatif terpadu membaca dan menulis. Dan pada poin yang ke-8 yaitu media dan sumber belajar. Media yang saya pakai yaitu papan tulis, LCD, lem perbacaan tentang HAM, PPT dan juga laptop, serta sumber belajar yang saya pakai yaitu Alkitab dan juga buku pendidikan agama Kristen. Pada bagian yang ke-9 yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini dibagi dari atas 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga itu kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan alokasi waktunya itu 20 menit. Yang pertama itu guru akan memberikan salam kepada siswa dan meminta seorang siswa untuk memimpin doa, serta yang kedua itu guru akan mengecek kehadiran siswa, lalu guru akan menanyakan pengalaman siswa tentang menghargai orang lain, dan yang keempat itu guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Yang kelima itu ada ice breaking. Masuk pada kegiatan inti, alokasi waktunya itu 80 menit. Yang pertama, guru akan membagi siswa dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang dan dibagi secara heterogen. Yang kedua, guru akan memberikan clipping ataupun wacana kepada siswa sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk bekerja sama, berdiskusi dalam kelompok, menentukan ide pokok dari bacaan, serta membuat tanggapan mereka terhadap bacaan tersebut. Yang berikut, peserta didik setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, dan akhirnya guru akan membuat kesimpulan dari materi pembelajaran. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, alokasi waktunya itu 20 menit. Di situ guru akan melakukan evaluasi untuk meninjau kembali pemahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajari. Setelah dari melakukan evaluasi, guru akan memberikan tugas kepada siswa yang akan dikerjakan di rumah. Lalu setelah itu, guru akan memberikan motivasi kepada siswa dan di akhirnya guru akan meminta seorang siswa untuk memimpin doa penutup.
Pada bagian yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian di sini dinilai dari 3 ranah, yaitu yang pertama ranah afektif atau sikap, yang kedua ranah kognitif atau pengetahuan, dan yang ketiga ranah psikomotorik atau keterampilan. Pada ranah afektif yang dinilai ada 4 indikator, yaitu yang pertama kerjasama di dalam kelompok, dan yang kedua menghargai pendapat teman, yang ketiga sikap saling menghormati, dan yang keempat menghargai hak orang lain. Penghitungannya itu seperti contoh, Juan. Di sini saya menggunakan skala 1 sampai 4, yaitu pada 1 yaitu kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan yang keempat itu sangat baik. Penghitungannya contohnya siswa atas nama Juan. Pada indikator yang pertama, dia mendapatkan poin 3, yaitu baik. Pada indikator yang kedua, dia mendapatkan poin 4, yaitu sangat baik. Pada indikator yang ketiga, dia juga mendapatkan poin 4, yaitu sangat baik. Dan pada indikator yang keempat, dia mendapatkan poin 2, cukup baik. Di situ jumlah keseluruhan dari poin yang Juan dapatkan, yaitu 13 poin. Maka hasil akhir yang Juan dapatkan yaitu 81,25. Karena 13 dibagi dengan 16 dikali 100 yaitu 81,25. Pada penilaian yang kedua yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini saya menggunakan bentuk soal yaitu esai, dan ada 4 soal yang saya gunakan, yaitu yang pertama, jelaskan HAM di Indonesia, yang kedua, sebutkan 4 periode HAM di Indonesia, yang ketiga, jelaskan landasan HAM di Indonesia, dan yang keempat itu jelaskan peran gereja di Indonesia. Dan dari keempat soal ini mempunyai bobot setiap soal yaitu 25 poin. Pada penilaian yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan. Di sini ada 3 indikator yang saya nilai, yaitu yang pertama keterampilan berbicara, yang kedua kemampuan bekerja sama di dalam kelompok, dan yang ketiga yaitu keterampilan menyusun tulisan tentang HAM. Untuk perhitungan nilai sama seperti pada bagian penilaian afektif, yaitu skor. Jadi perhitungan nilainya itu skor yang diperoleh dibagi dengan 12 dan dikali dengan 100. 12 ini didapatkan dari, karena ada 3 indikator yang saya nilai, lalu dikali dengan skala. Skala di sini saya menggunakan 4 skala, yaitu yang pertama 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Contohnya siswa atas nama Juan. Pada indikator yang pertama dia mendapatkan skor yaitu 2. Pada indikator yang kedua dia mendapatkan skor 4, dan pada indikator yang ketiga dia mendapatkan skornya yaitu 2. Jadi total skor yang akan diperoleh dari Juan yaitu 8. Untuk itu skor yang diperoleh 8 dibagi dengan 12 dikali dengan 100, hasil akhir yang didapatkan Juan yaitu 66,6. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Shalom.